Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang mobil Matic Tiptronic ya. Pada dasarnya sama dengan Matic konvensional, ada D, P, R, N, D, dan M. Tapi kali ini saya akan membahas tentang Matic Tiptronic ya, seperti di mobil saya ini Chevrolet Spin. Kalau Chevrolet Spin ini sistemnya pakai tombol untuk plus minusnya. Kalau di mobil seperti Kia Sportage dan Kia Rio itu untuk plus minusnya pakai tuas, jadi maju ke depan dan ke belakang gitu ya. Untuk kayak Honda Jazz itu pedal shift di setir. Untuk berpindahnya pada dasarnya sih sama kayak Matic yang lain, cuman pengoperasiannya saja yang berbeda. Di sini cuma ada kalau di Matic yang konvensional itu ada L1, L2 gitu ya, D gitu ya. Kalau di Matic Tiptronic itu cuma ada P, R, N, D, dan M manual, atau kalau di Spin M manual. Kalau di mobil lain mungkin S sebutnya Sport. Tapi pada dasarnya sama. Kalau untuk D itu untuk biasa gitu ya. Terus kalau M itu manual, itu basicnya sama kayak mobil manual itu. Jadi untuk perpindahan giginya, transmisinya itu harus tekan plus gitu ya, plus atau dikurangi gitu ya. Tapi perbedaannya kalau plus itu wajib ditambahkan manual plus. Tapi kalau untuk minusnya, untuk mengurangi giginya, itu biasanya otomatis menyesuaikan kecepatannya ya. Misalkan kita lupa menurunkan gigi, itu otomatis DCM-nya pemerintah untuk menurunkan giginya gitu ya. Terus kelebihannya kalau di Spin ini Matic-nya cerdas menurut saya. Untuk tanjakan-tanjakan jadi saya coba tanpa memindah ke mode M, itu sudah ngangkat sebenarnya, udah giginya otomatis pindah sendiri. Kalau di Matic konvensional itu wajib memindahnya ke mode L1 atau L2 ya, kalau enggak dipindah enggak kuat nanjak gitu ya. Kalau di Spin ini saya coba D, tapi dengan pengaturan gas ya, dengan feel gas itu otomatis, pedal gas itu otomatis giginya naik turun sendiri, dilangsang gitu. Jadi kalau gas dikurangi dikit itu bisa giginya nambah ya, jadi ditahan dulu gasnya tanjak. Jadi kalau ragu-ragu pakai saja mode M manual, di perpindahan giginya sesuai selera kita gitu ya. Terus fungsinya selain untuk tanjakan itu untuk salip menyalip gitu ya, untuk akselerasi ya. Tapi disarankan jangan sering-sering menggunakan mode M ini ya, gunakan saja secukupnya untuk kebutuhan salip menyalip atau tanjakan. Tapi kalau saya biasanya kalau nggak tanjakan nggak dalam gitu, saya nggak pakai itu mode manualnya itu. Untuk Chevrolet Spin sendiri di sini ada knopnya ya, ada knop. Terus di sini ada tombol plus minusnya. Untuk dari P ke R itu wajib tekan rem ya, wajib tekan rem, lalu tekan tombol knopnya, terus pindah ke R. Kalau tidak tekan knopnya pasti tidak akan pindah karena tertahan gitu ya, untuk pengaman saja. Untuk R ke N itu tidak perlu tekan knop, N ke D juga tidak perlu tekan knop, terus D ke M itu wajib tekan knop. Kalau sebaliknya M ke D itu tidak perlu tekan knop, D ke N tidak perlu tekan knop, N ke R wajib tekan knop, terus R ke P itu harus tekan knop ini ya. Terus ini fungsinya untuk shift lock. Itu kalau paralel kan kontak kita harus keluar, terus tukang parkir biasanya minta untuk dinetralkan gitu ya. Jadi ini tinggal tekan dibuka, terus dicolok kunci, terus kita geser ke tombol posisi netral gitu aja. Jadi kunci kontak
tetap bisa dicabut. Kurang lebih basicnya sama. Sportage, Matic-nya Triptonic Sportage, Honda Jazz, Triptonic, pedal shift, Kiario, dan lain-lain. Kurang lebih basicnya sama. Untuk cuman tempat tuasnya saja yang berbeda gitu ya. Dan akhirnya mudah-mudahan informasi ini dan pembahasan tentang Matic, beberapa Matic ini bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.